Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya kepada teman-teman satu kelompok saya. Pada saat sekarang ini kita akan coba mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum yang temanya adalah pemahaman sebagai capaian belajar UBD untuk memiliki pengetahuan diri. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri sebagai moderator itu Wahyu Hidayat. Yang kedua Sisi Nilasari. Selanjutnya Suhirda Reski, Titik Julaiman Putri, dan terakhir Yandri Novitasari. Baiklah, untuk yang pertama ini presentasi akan disampaikan oleh teman saya, yaitunya Sisi Nilasari, yang akan menyampaikan pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Kepada Sisi, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Baik, saya akan menjelaskan tentang UBD itu dalam pendekatan UBD atau Understanding by Design. Pemahaman merupakan tujuan utama pembelajaran. Contohnya konkret bagaimana siswa memiliki pemahaman diri seperti tentang materi norma dalam kehidupan mereka adalah ketika mereka mendapat identifikasi norma-norma sosial yang berlaku di lingkungan sekitar mereka. Memahami mengapa norma-norma tersebut penting dan menerapkan norma-norma tersebut dalam interaksi sehari-hari. Misalnya, siswa memahami bahwa menghormati orang tua adalah norma yang penting dalam budaya mereka, dan mereka menginternalisasikan nilai ini dengan cara mendengarkan nasihat orang tua dan bertindak sopan di hadapan mereka. Tindakan ini menunjukkan bahwa siswa memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma-norma sosial yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Baik, moderator, saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sisi untuk presentasi selanjutnya mengenai siswa dikatakan mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman pada materi norma dalam kehidupan mereka saat mereka dapat. Ini akan disampaikan oleh teman kami Suhirda Reski. Kepada Ires, waktu dan layar disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang siswa dikatakan mampu merenungkan arti pembelajaran dan pengalaman pada materi norma dalam kehidupan mereka saat mereka dapat. Yang pertama yaitu mengaitkan dengan pengalaman pribadi, yang mana siswa dapat menghubungkan norma yang dipelajari dengan pengalaman pribadi mereka dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka memahami relevansi dan implikasi norma tersebut dalam konteks kehidupan mereka sendiri. Selanjutnya yaitu memahami dampak sosial. Siswa memikirkan dampak sosial dari norma-norma tersebut, baik pada tingkat individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Mereka mempertimbangkan bagaimana norma itu mempengaruhi hubungan antar individu, kelompok, dan struktur sosial. Selanjutnya yaitu mengidentifikasi aksi konkret. Siswa dapat merenungkan tindakan konkret yang dapat mereka ambil berdasarkan pemahaman mereka terhadap norma tersebut. Mereka mempertimbangkan bagaimana mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan ini dalam tindakan nyata, baik dalam kehidupan pribadi atau berkontribusi pada masyarakat. Selanjutnya yaitu menggali nilai dan etika.
siswa mampu merenungkan nilai-nilai dan etika yang terkandung dalam norma yang dipelajari. Mereka mempertimbangkan bagaimana norma ini mencerminkan nilai, yaitu nilai sosial, moral, dan budaya dalam masyarakat mereka. Selanjutnya yaitu mempertimbangkan perspektif lain, yang mana siswa merenungkan norma dan konteks pluralisme dan mempertimbangkan berbagai perspektif yang mungkin ada terkait dengan norma tersebut. Mereka membuka diri untuk memahami pandangan orang lain terhadap norma tersebut. Baiklah, cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ires. Selanjutnya, dalam pendekatan understanding by design, itu akan disampaikan oleh Titik Julaiman Putri. Kepada Putri, waktu dan layar disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi. Materi selanjutnya itu dalam pendekatan UBD atau understanding by design. Siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar ketika mereka dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang telah dipelajari dalam konteks kehidupan nyata. Pemahaman sejati mencakup kemampuan siswa untuk menjelaskan, menginterpretasikan, menganalisis, membuat hubungan, dan menggeneralisasi konsep atau keterampilan yang dipelajari. Dalam konsep penilaian UBD, pencapaian belajar diukur berdasarkan kemampuan siswa untuk menggambarkan konsep, penyusun argumen, menyelesaikan masalah, dan mendemonstrasikan pemahaman mereka melalui karya nyata atau proyek autentik. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Terakhir, presentasi akan disampaikan oleh Yandri Novitasari. Kepada Yandri, waktu dan layar disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Keterangan selanjutnya yaitu dalam pendekatan UBD, siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif ketika mereka dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses berpikir mereka sendiri saat belajar. Nah, kemampuan untuk memahami keterbatasan pengetahuan seseorang dalam memahami satu ide atau konsep, peserta didik memiliki pengetahuan diri tentang makna pembelajaran dan pengalaman. Jadi, memiliki pengetahuan diri di sini, siswa memiliki pengetahuan diri apabila yang pertama yaitu menunjukkan kesadaran metakognitif, yang kedua memahami gaya pribadi, prasangka, proyeksi, dan kebiasaan pikiran yang membentuk dan menghambat pemahaman kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya menyadari apa yang tidak kita mengerti, dan terakhir renungkan arti pembelajaran dan pengalaman. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam pendekatan UBD ini siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri apabila dengan menunjukkan kesadaran metakognitif ketika mereka dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses berpikir mereka sendiri saat belajar. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Yandri yang telah menyampaikan presentasinya. Terakhir, kami akan menyimpulkan materi yang telah kami presentasikan pada saat sekarang ini. Pemahaman sebagai capaian understanding by design, di mana itu memiliki pengetahuan diri, itu dilakukan ketika seorang siswa dianggap telah memahami suatu masalah belajar. Hal tersebut karena siswa memiliki pengetahuan diri tentang cara mereka belajar. Dalam pendekatan understanding by design, pemahaman merupakan tujuan utama dalam pembelajaran. Karena kalau
siswa tidak paham dengan pembelajaran, maka tujuan dari desain itu belum bisa dicapai dengan optimal. Sebagai contoh itu dalam materi pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, norma dalam kehidupan. Itu mengaitkan dalam UBD, materi itu mengaitkan dengan pengalaman pribadi, menggali nilai dan etika, memahami dampak sosial, mempertimbangkan perspektif lain, dan terakhir, mengidentifikasi aksi konkret yang bisa dipraktikkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari. Terakhir, dalam pendekatan understanding by design, siswa dikatakan memiliki pengetahuan diri dengan menunjukkan kesadaran metakognitif ketika mereka dapat mengidentifikasi, memahami, dan mengelola proses berpikir mereka sendiri di saat sedang belajar. Itulah presentasi kami mengenai memiliki pengetahuan diri dalam capaian belajar understanding by design. Kalau ada kesalahan dalam presentasi kami mohon maaf. Kami sudahi dengan membacakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.